Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Waliuddin pada channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Yang pada kesempatan kali ini kita bersama-sama kembali dengan Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang mana seperti biasa kita akan mengajarkan muzakarah dari apa yang didapat berupa pertanyaan-pertanyaan dari jemaah maupun dari pemirsa yang selalu menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Baiklah, untuk itu kita sapa dulu Guru Mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur, serta jemaah yang selalu menanti tayangan-tayangan dari YouTube Buya Pasaman Timur ini. Di session atau di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang merupakan bagian dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa maupun jemaah yang selalu menyaksikan channel YouTube kami, yang nanti kiranya akan kita dengar tentang apa yang nanti akan saya sampaikan, juga dari saudara-saudara kita yang ikut hadir pada tayangan kali ini, yang sama-sama ingin bermuzakarah dengan Guru Mursyid kita. Insyaallah kita akan mulai saja muzakarah kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bu ya, dari sekian banyak pertanyaan atau tayangan-tayangan yang menghasilkan banyak juga pertanyaan, dari sekian pertanyaan itu saya ambil yang sama, saya satukan, dan timbullah dari sekian banyak pertanyaan ini suatu pertanyaan yang mungkin ini banyak sekali yang ingin atau menantikan atau ingin memahami. Seperti halnya kami juga di sini, terutama perihal kematian dan kehidupan ini Bu ya. Kodrat kematian dan hidup ini. Karena selama ini banyak yang memahami bahwasannya seorang manusia mati itu dia taunya masuk kubur, selesai di situ proses. Tapi tidak ada yang katakanlah memberikan pemahaman mengenai apa yang sebenarnya yang mati, siapa yang mati itu. Dan ini sepertinya perlu mendapatkan semacam pemahaman yang sebenarnya, karena seperti ada keterangan menyampaikan kullu nafsin za'iqatul maut itu Bu ya. Segala sesuatu yang bernapas itu akan mati, tapi yang bernapas di sini yang seperti apa, kiranya itu yang ingin dipertanyakan Bu ya, dari sekian pertanyaan itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya mewakili para pemirsa dan jemaah, mohon penjelasannya tentang hakikat dan pengertian dari antara mati dan hidup itu Bu ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara soal kematian atau yang bersifat mati, ini ada beberapa pandangan. Ada yang disebut mati dalam bahasa maut, dan ada disebut mati dalam bahasa mutu. Nah, ini kalau orang yang tidak bisa membedakan, ini akan menjadi satu arah dia. Nah, apa satu arahnya? Dari sisi amaliyah, nah, kan perjalanan ini ada dua. Ya, kita harus mengkajinya begitu. Perjalanan ini ada dua, yaitu perjalanan zahir dan perjalanan batin. Nah, kalau kita sudah paham perjalanan zahir dan perjalanan batin, berarti di sini ada dua kodrat.
Perjalanan batin innalillahi, perjalanan zahir wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini juga suratannya juga dua. Yang satu kembali kepada asal, itulah sifat zahir. Yang satu kembali kepada usul. Dan juga dia juga dua lagi sifatnya. Yang kembali kepada Allah yang sifat batin dinama hajalullah. Nah, ajalnya itu adalah Allah. Kalau Allah tidak bertahan di diri dia, itulah ajal dia. Nah, yang kedua adalah hajal sama. Nah, itulah kematian zahir, ajal yang ditentukan. Nah, tapi ada juga makomnya, makom hidup dan makom mati. Nah, ini juga harus jelas dulu. Mengkaji begini ini salah satu penyebab kebodohan yang orang bertuhan karena bodoh. Kenapa? Karena takut mati. Nah, karena dia tidak paham mati itu apa. Dia bilang mati itu kayak lampu, ya kan? Nah, ini saya bilang ada faktor kepintaran dan kebodohan dalam agama. Nah, itu ada dua lagi makom. Makom mati bernama maghrib, makom hidup bernama masyrik. Nah, persoalannya di sini, kalau dikaitkan kedua jalan tadi, mana yang dikatakan makom mati dan makom hidup? Apakah ada kodrat Allah di dalam makom yang dua tadi? Nah, ini kita akan cari kebenarannya, gitu, Pak. Jadi kalau yang selama ini banyak yang beranggapan manusia itu mati, setelah itu diproses, dikubur, lalu menunggu beristirahat, lalu menunggu dibangkitkan kembali. Itu sebenarnya arahnya kemana kalau yang semacam itu, Bu ya? Iya, Atau makanya apa itu memang sebenarnya? Ya, makanya saya bilang tadi, yang dia pandang dalam kaji hidup mati ini adalah kematian diri atau memang ada sifat mati bagi diri. Ya, karena fungsi sifat mati bagi diri itu kullu nafsin zaikatul maut, artinya yang diberi nyawa itu akan mati. Tapi tidak ada kata nyawa itu bisa mati. Tidak ada kaji syariat sampai ma'rifat yang mengatakan nyawa bisa mati. Tapi yang diberi nyawa pasti mati. Nah, kita ingat tajali diri. Jasad berpedoman kepada ruh. Kan gitu. Nah, berarti kalau ruh ini berangkat, berarti jasad mati. Kalau ini kaji mati. Nah, tapi ingat, Allah meniupkan dua ruh ke dalam diri manusia. Pertama dinamakan rohani, ruhku kata Allah, kutiupkan ruh. Jadi dua. Yang kedua dia menjadi ruhamiyata. Ruhamiyata itu adalah ruh yang diperintah. Baik yang diperintah di alam ini, baik yang diperintah di diri kita. Ruh tangan, ruh kaki, ruh mata, ruh telinga. Ini kalau kaji hidup dan mati adalah kaji ruh. Tapi kalau kaji kepada diri kepada Tuhan, hayatullah itu bukan ruh. Nah, makanya dinamakan adanya huruf la, ya, la itu lam alif, ya, artinya tidak. Nah, sebetulnya kita berpikir begini, Khalifah, kok lam alif alam Allah artinya tidak? Iya. Masa alam Allah tidak artinya? Nah, tapi karena di sini adalah faktor hidup dan mati, jadi alam Allah itu
tidak mengandung hidup dan mati, tapi memiliki kodrat hidup dan mati. Nah, seperti diri kita ini, tempat bersemayamnya Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, aku ada di dalam diri engkau. Ya kan? Nah, di sini kita harus mengingat yang pernah saya sampaikan, kaji lam jalalah tadi. Lam yang berbentuk seperti ini, ya. Nah, itu makna tersirat dan hakikat daripada kodrat huruf itu adalah kodrat jalalah namanya. Kodrat itu kodrat gaib atau hakikat, kodrat Allah. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita berpikir ada kematian dan kehidupan, berarti kalau di kanan kita ini jatuh kepada maghrib dan ini jatuh kepada masyrik, berarti hidup dan mati. Ya. Atau kita lihat di makam perkuburan, kenapa batu nisannya dua? Masyrik dan maghrib, orang hidup yang akan mati. Karena orang mati yang akan hidup. Kalau dibalik, itulah gunanya akhirat. Itulah masyrik wal maghrib. Nah, tetapi dikaji ke innalillahi, ya, dikaji ke innalillahi, maka tidaklah ada pada Allah, pada kodrat Allah itu hidup dan mati. Karena lam alif alam Allah, kalau dia bersifat hidup, berarti Allah bersifat mati juga. Maka dikatakan alam Allah atau diri ini la, dalam hukum mati dan hidup. Jadi tidak ada hukum mati dan hidup di jalan alamnya Allah. Nah, maka kita dipilih untuk menetapkan, mencari kodrat diri. Nah, kalau kodrat diri ini sudah tumbuh di dalam diri, ya, maka disinilah bernama lam jalalah pada jasad, lam alif bernama alamnya Allah dalam sifat asma. Kalau alamnya Allah lam tajalalah lam alif ini, disinilah kita harus melihat mana tali nyawa kita yang tidak ada melalui uratnya, urat yang berdarah atau berurat. Nyawa yang tidak menempuh jalur darah itu yang mana? Itulah diri yang datang dari Allah, dinamakan rohani. Rohamiyata, dia mengalami dua kodrat. Makanya lam jalalah itu bersebutnya seperti ini. Nah, di saat kita bertajali menghadirkan kodrat Allah tadi, maka kita meletakkan atau menempatkan daripada kodrat mati kepada maghrib pada garis lam, dan garis lam ke kiri menempatkan kodrat hayat kepada alam. Maka berlakulah sifat ruh di diri kita. Karena sesudah jasad ada ruh, sesudah ruh ada nur, sudah nur ada zat, sudah zat ada batin, sudah batin ada sir, sudah sir ada wujud. Yang bernama hanya sebatas ruh setelah berjasad. Nah, inilah yang dikatakan diri sifat tadi. Nah, itu yang dikatakan hajalullah. Inna lillahi. Nah, itu yang hajalullah. Inna lillahi itu hajalullah. Itu inna lillahi. Kodrat Allah kembali kepada Allah. Alif dan alif yang pernah kita kaji. Nah, itu datangnya dari makom lam jalalah tadi. Makanya la itu dua maknanya. Adalah ini seperti tongkat atau pancingan, ada seperti tali. Dan itu maknanya beda. Disebut sama, fungsinya beda. Kalau yang seperti tali dikandakan lam jalalah yang kodrat pada jantung kita. Nah, sumber di tengah di batin, kiri kanan ada hayat, maghrib dan masyrik. Dia 3 kamar, makanya dia 3 titik. Ini lam jalalah, alam hayat kehidupan. Tapi kalau diceritakan tentang kodrat diri pada sifat diri pada sifatnya Allah, nah,
Ini kita kembali ke af'alullah. Selagi itu bergerak, gerakmu adalah hayatnya Allah, berarti Allah itu hidup di dirimu. Nah, makanya timbul maut. Nah, kata maut inilah, kalau kita lihat tulisan al-maut, di atas waw itu ada sukun. Nah, berarti sukun ini alam mati. Betul nggak arti sukun mati di Al-Quran? Nah, berarti yang mati itu siapa? Wow, dia. Dianya bagi aku Allah meninggalkan rumahnya Allah. Nah, itulah yang dikatakan inna lillahi. Itu usul. Tapi wa inna rajiun itu ruh yang tadi diantarkan kepada asal. Makanya asal usul. Nah, begitu. Lalu saya pernah dengar ada kalam begini ya. Ada orang yang di mata Allah itu hidup sebenarnya mati, dan ada orang yang di mata Allah itu mati sebenarnya hidup, atau bagaimana itu? Kalau kurang lebih seperti itu saya dengar. Itu gimana maknanya? Orang yang di mata Allah dia mati, di mata manusia dia hidup, berarti itu tidak hidup dengan kodrat Allah atau hayatullah. Ya, tidak nyawa berupa batin Allah, tidak insannya berupa zat Allah, dan tidak jasadnya di dalam turu ada nurnya Allah. Nah, ini makom daripada tubuh fanafilah dia tidak menjadi pegangan hidup, itu orang mati di mata Allah. Atau kita kasih nama daging bernapas. Nah, nggak ada judulnya karena semua hewan juga sudah punya nama. Itu siapa yang dikasih namanya? Salam ya. Alhamdulillah. Untuk kesempatan pertanyaan saya coba berikan kesempatan kepada saudara kita. Barangkali Pak Parewa dan Pak Irwan Nopiarta ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi berbicara tentang mati. Sedangkan seluruh umat Islam mengatakan qabla mutu anta mutu. Artinya matikan sebelum kamu mati. Apa tujuannya matikan sebelum mati? Apa boleh mati ditusuk dengan pisau? Apa boleh minum racun, Bu ya? Nah, ya. Tadi mungkin saya sudah sampaikan ya. Bedanya kata maut dengan mutu. Nah, kalau mutu itu mematikan diri sebelum mati. Artinya mati batil, hidup hak. Nah, kan gitu. Nah, itu yang dikatakan qabla mutu mata mutu. Arti qabla mutu itu pertama qabla mutu dulu. Datang kejadian kematian bagi diri, barulah qabla mutu. Berarti halal. Nah, kalau kita bunuh diri, anta mutu dulu baru qabla mutu. Udah dia mati baru orang nguburin. Tapi kalau dia melihat dia dikuburkan, melihat dia dibawa, melihat dia dimandikan, nah itu qabla mutu karena adanya dalam tawajuh. Itu dinamakan qabla mutu. Makanya saya bilang ini cerita mutu dengan maut, ini innalillah dengan wa inna rajiun. Itu perbedaannya. Nah, qabla mutu anta mutu. Dia berusaha mematikan diri, tapi dia tidak tahu proses menjadikan mati dulu. Bagaimana proses penghantaran diri menghadap kiblat? Penghantaran jasad menghadap kiblat, melihatlah menghadapkan wajah Adam kepada kiblat sebelum menghadapkan wajah batin, wajah Muhammad kepada batin. Kan gitu, wajah Allah kepada batin. Nah, itu namanya qabla mutu anta mutu. Nah, itu bedanya. Berarti kalau dicerna dan dianalisis, apakah ada yang mati, apakah ada yang hidup? Apakah ada yang hidup yang dimatikan? Apakah ada yang mati yang dihidupkan? Atau apakah
hidup yang kekal selama-lamanya. Ya. Kalau kita cerita masalah mati hidup, itu tidak di tangan Allah ceritanya. Itu di tangan daripada sifat arwah bagi insan, ya. Kalau sifat arwah bagi insan tadi itu bahasanya hari berbangkit, ya. Tapi kalau kita bercerita tentang Allah pada sifat mati, itu sesungguhnya tidak ada kematian bagi Allah, ya, kecuali markazi, zat yang kekal, kecil, berpindah-pindah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang berpindah atau dikatakan dalam sidang akhirat dinamakan kitabnya yaitu Yasin, dinamakan Sayyidina Mursalin. Hanya perpindahan dari kodrat umat menuju kodrat Tuhan. Itulah alif kembali kepada alif. Oh, itu alif kembali kepada Nah, ya. makanya innalillahi. Inna lillahi. Alif awalnya, alif akhirnya. Nah, karena apa? Perjalanan Allah ini tajalliullah berupa pedoman kepada aftar alif pada nyata dalam Al-Quran. Yang kedua tajalli sirullah, alif yang hilang dalam bismillah. Inilah innalillahi. Bagaimana menghilangkan yang nyata itu kembali kepada usulnya, tidak nyata. Ini yang dinamakan asal usul. Tapi kalau kita bercerita Masyriq dan Maghrib bagi alam sebagai kiblat mati. Nah, kiblat mati itu contohnya apa? Lah kita kan sholat kan menghadap ke Maghrib. Berarti itu kiblat mati. Nah, yang bersifat mati siapa? Inilah. Nah, tapi itu mutu. Kematian al-mutu, kematian yang dibuat. Yang ditetapkan dalam hukum rohani. Mematikan diri sebelum mati. Tapi kalau bersifat ajalullah atau hajal sama, itu kembali kepada riwayat tajalli. Tajalli Allah innalillahi wa innalillahi raji'un, tajalli sirullah innalillahi. Nah, ini ajalullah dengan ajal sama. Kalau ajal sama, kamu ditetapkan umur sekian meninggalkan dunia. Yang dia tinggalkan kan dunia. Yang berdunia siapa? Coba kita tanya. Yang berdunia ini siapa? Apa memang ada khusus makhluk yang berdunia ini? Kenapa bahasanya meninggalkan dunia? Yang meninggal dunia siapa? Dia bukan meninggalkan umat, tapi dia meninggalkan dunia. Betul nggak meninggal dunia? Iya. Terus siapa yang berdunia? Nah, kita ini jangan terlalu mudah berpikir suuzon kepada Allah. Begitu masuk alam barzah, ditanya man rabbuka, nggak dapat disiksa. Allah itu memuliakan kita. Dengan kamu duduk mencintai wajah ulama, engkau cinta kepada gurumu, begitu engkau melihat wajah gurumu, gurumu melihat rasulmu, rasulmu melihat Allah, maka Allah tidak boleh orang ini ditanya di alam barzah. Kecintaan saja bisa membuatkan pertanyaan tidak ada. Subhanallah. Kan gitu. Jadi jangan kita beranggapan seperti prinsip amaliyah. Amaliyah ini kan dasar kita bertauhid, tapi tidak bisa jadi pegangan. Masuk kubur, disiksa di alam barzah, nanti dibawa ke akhirat, disidang lagi. Nah, ini pernah kejadian di zaman Usuluddin. Ada kalam yang mengutamakan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu dulu. Siapa yang berdosa masuk neraka jahanam. Siapa yang berbuat ini dibakar. Siapa yang buat ini. Allah tegur, hai kalam, aku maha mengampun dan aku maha menyayangi. Dan segalanya atas kasih sayangku. Maka hentikan kosam-kosam seperti itu. Maka dihentikan. Makanya Al-Quran sekarang berubah. Dengan Allah, dengan pengasih dan penyayang, maha benar Allah, dengan maha teliti, maha pengampun. Indah jadinya. Nah, gitu. Jadi tidak seperti yang kita duga.
Nah, cuma lagi kita paham nanti bagaimana cara mendapatkan yang dikatakan wal Qur'anil Hakim. Bagaimana mengembalikan kodrat ini kepada Al-Quran pada alam. Mana Al-Quran yang jatuh kepada alam. Nah, seperti itu. Paham kira-kira? Nah, itulah yang harus kita muliakan. Berarti yang istilah mati ini cuma sebutan ya Bu ya, melainkan berpulang ya. Ya, sekarang carilah orang mati kalau bisa. Contoh, saya tanya, orang tidur mati enggak? Ya, mati. Mati. Ya kan? Enggak, orang tidur itu kan Oh, hidup. hidup. Betul enggak? Iya, iya. Nah, kalau mati udah kacau, dia langsung dikubur lagi. Seperti orang mati Nah, maksudnya. ya kan? Itu kan qabla mutu anta mutu. Ya kan? Oh, ke situ ya. Nah, orang hidup seperti mati. Iya. Nah, orang mabuk nggak sadar hidup kan? Iya. Iya. Orang mati ditanya di akhirat berarti hidup kan? Iya, hidup. Betul nggak? Iya. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Islam hidup mati ini di mana kajiannya ketemu? Di rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam itu. Hidup dan mati, dunia akhirat, surga neraka. Di rukun iman. Nah, terus Rukun iman. siapa yang wajib memilih rukun iman? Apa rukun iman itu untuk dipilih atau untuk diimani? Iman, iya. Diimani. Kenapa pilih surga? Mati aja nggak mau. Umat apa itu? Munafik. Kalau putih dibilang suci, hitam dibilang buruk. Selimut Ka'bah hitam, selimut mayat putih. Iya. Iya kan? Apa begitu kita cara menilai ketuhanan kita? Jangan bawa ilmu tafsir dalam bentuk pekerjaan Allah. Tapi hiduplah kamu pada kodrat diri fitrah yang telah dijanjikan Allah, yaitu sebuah diri insan. Diri insan adalah bersifat keinsanan Allah di muka bumi setelah melalui masa misal rahim dan insan. Setelah berojol dari ibu itu masuk masa insan. Sebelum berojol masa rahim, baru berwujud masa misal, masa bapak. 7 masa dia jalani. Begitu dia jalani masa insan, berinsanlah Allah pada dunia. Begitu dia ingin kembali, Allah meninggalkan dunia. Inilah dikatakan Isra dan Mi'raj bagi hakikat pada diri. Jangan kita menghinakan diri kita akan ditusuk. Memang Al-Quran itu iman. Sekuat apa kita iman kita mengimani Al-Quran itu, itulah yang dijanjikan kepada umat Muhammad. Tidaklah aku, kata Allah dalam Al-Isra, menyuruhmu membaca Al-Quran Muhammad, karena aku takut engkau sulit dan mendapatkan kesulitan. Tetapi aku wajibkan kepada hambamu, kepada umatmu, agar mereka bisa kembali kepadaku. Jadi mati atau maut, jangan kita berpikir manusia itu akan mengalami proses rukun iman di akhirat, tetapi rukun iman prosesnya di dunia. Kita imani, coba al-maut, tulis, lengkapi, mulai harfiah, hijaiyahnya. Lihat ada sukun bulat enggak di atas waw. Waw itu hu itu dia. Dia yang meninggalkan. Zahirnya sendiri yang terbuat dari kalam Al-Quran bersifat alam. Tanah bersifat al-hakim pada diri. Al-hakim pulang menjadi tanah. Terus yang mati siapa? Dialah yang kembali. Nggak betah dia. Kenapa?
Dia pikir alam kasih sayang, rupanya alam zahir batin tah bagaimana. Inilah membuat tidak terjadinya hubungan batin atau kecintaan kepada Allah. Jadi akhirnya apa? Sempit kita dalam petunjuk. Akhirnya kita tidak dapat petunjuk, tidak bisa mendapatkan sebuah ilmu. Paham? Nah, itu. Cuman ada satu ya. Tadi dalam menyimak maghrib artinya mati. Mati. Ada yang mati. Kalau ada yang mati, tentu ada yang hidup ya. Mohon penjelasannya. Nah, iya. Yang bersifat mati adalah bersifat ruh, yang bersifat hidup adalah nur. Kan gitu. Itu masrik di matahari terbit. Yang mati di situ kan nur, masuk di mati. Ya. Nah, artinya nurul kembali kepada asalnya yaitu maghrib. Paham? Nah, dan itu tidak bisa dipilih untuk kuburan manusia. Itu adalah sebuah kodrat tempat kita mengkiblatkan jasad, menghadap Adam dalam wajahnya kepada maghrib, barulah menghadap Allah dalam wajah batinnya kepada batin. Nah, disinilah dan dikatakan hayatullah tadi. Kalau hayatullah tidak ada ruhnya. Allah bukanlah sebuah ruh. Terus kalau ada kodrat mati, kita masuk pada mati. Tidaklah seperti itu. Kan ada dibagi tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau manusia, dia diwajibkan bertuhan kepada Allah 24 jam. Kalau 24 jam ini, hiduplah dunia dalam akhirat ini. Semua akhirat dalam dunia. Terus kapan mati? Kalau 24 jam ditunggui oleh Allah, berarti kita sudah kembali kepada Allah dalam 24 jam. Iya. Sebanyak 24 hurufnya syahadat. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih ya. Insyaallah. Ada saudara kita yang mau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya dalam pengertian kita yang umum ya. Ya. Mayat setelah masuk ke kubur katanya 7 langkah ke berapa langkah itu ditanya. Berarti pengertian kita ini yang ditanyakan jasadnya. Padahal kata Buya tadi yang balik adalah dia, yang alif itu balik ke dia. Yang bertanggung jawab kok jasadnya yang di ini, yang pengertian di. Iya, betul sekali. Ya, yang kembali dengan yang ditanya tidak akan pernah sama. Kenapa? Hidup mereka, ruh itu mempunyai 2 sifat. Ada amal baik, ada amal buruk. Yang ditanya itu amal baik, amal buruk. Itulah yang mengendalikan manusia selama ini. Nah, man rabbuka, siapa yang menguasaimu? Kalau amal baik, alhamdulillah. Kalau amal buruk, ya berarti pakailah jalur amaliyah. Kalau memang alam barzah memiliki suatu azab dalam rukun iman, berarti ya silakan alami. Tapi kalau Allah kamu pilih tempat kembalimu, maka semua amalmu akan benar karena solatmu benar. Setiap orang bertuhan pasti dia solat. Kalau solatnya benar, maka benar seluruh amal dia. Kalau amal dia benar, mana ada yang ditanya? Bukankah solat yang pertama dihisap? Iya. Nah, Sana rupanya maksudnya. ya begitu. Kalau kita solat kita benar, siapa lagi yang mau ditanya? Karena sudah tentu Rasulullah sudah bilang, apabila solatmu benar, maka benarlah semua amalmu. Tapi kalau solatmu rusak, maka rusaklah seluruh perbuatan amalmu. Sama. Nah, kalau yang ditanya itu masih di situ, berarti amalnya rusak, amal ibadahnya rusak, solatnya rusak, berarti ajalnya sama. Nah, begitu di akhirat dia bertemu. Nih kaji daripada sifat amaliyah, ya. Karena apa saya bilang sifat amaliyah? Dalam kun fayakun nggak ada akhirat, ya. Tapi dalam amaliyah adalah iman. Iman kita harus mengimani apapun yang dijadikan Allah.
Kalau ada diimani malaikat maut, jangan sekarang seperti orang sekarang lebih takut ke malaikat maut kepada Allah daripada kepada Allah. Berarti imannya nggak ada. Padahal itu di rukun iman. Rukun iman itu dalam arti umpamanya alam ujian aja, umpama sekedar dites, ya kan? Ternyata kegugur dia. Ada surga, ada neraka. Nah, saya pilih surga aja. Berarti imannya habis. Benar kan? Nah, Salah paham ya, maksudnya paham kan? Ya, Nah, jadi jangan kita merendahkan diri, perbaiki sholat kita. Habis cerita tadi. Kalau sholatmu benar, maka benarlah seluruh amalmu. Yang salah pun jadi benar. Kalau Sholatnya benar. Tapi kalau sholatmu salah, tidak benar, maka tidak akan benar semua perbuatan baik. Meskipun kerjaan kita bersedekah aja sampai tua. Ya? Tapi tidak diakui Allah karena sholatnya rusak. Artinya tauhidnya dengan Allah itu sudah rusak. Itu paham kira-kira? Jadi balik lagi tadi ya, misalnya amal baik, amal buruk tadi yang menguasai itu pada hakikatnya yang mana itu? Saya tidak tahu. Oh. Saya tidak pengikut amal baik. Kalau pulang kepada Allah, saya mengikuti Allah. Jadi saya tidak melayani kaji itu. Kenapa? Bagaimana saya melenyapkan keakuan diri saya, mewujudkan akunya Allah dalam kaji diri. Jadi saya tidak berpedoman kepada yang telah disunnahkan menjadi batil dalam rukun iman. Ya, kita makom tauhid. Jadi begitu, tidaklah kita memilih-milih kaji, tempatkanlah kebaikan yang lebih baik di dirimu, yaitu dengan menyempurnakan amal solat kita, ibadah solat kita kepada Allah, maka semua amal kita akan baik. Jadi kuncinya ini dulu yang kita. Itu dia solat tadi. Sholat. Solat rusak, ya sudah. Contoh rusak apa? Berdiri di sejadah. Qabla mutu anta mutu. Kita pura-pura mati. Tuhan aja dibohongin. Apalagi istri anaknya semua. Iya kan? Nah itulah contohnya. Solat yang rusak. Iya. Menghadap kiblat ada kiblat aja. Menghadap Allah enggak. Nah. Iya. Betul enggak itu? Benar. Nah itu. Jadi semua harus tahu ilmunya. Intinya seperti itu aja, insya Allah ya. Jadi saya harapkan juga kepada kita semua, artinya utamakanlah sholat ini. Itu aja. Paham? Alhamdulillah, jelas dan mulai terbuka terang. Jadi ternyata dari semua itu, kenapa sih sering kita dengar kalam yang menyatakan jagalah sholatmu, apabila di akhirat nanti itu yang akan dipertanyakan pertama kali itu sholat. Benar sholatmu maka benar semua amal perbuatanmu. Tapi kalau rusak semua. Rupanya ternyata kembali ke tadi yang Buya bahas itu. Itulah yang selama ini orang khawatirkan. Ada pertanyaan di barja. Jadi kalau itu semua benar, mungkin itu semua benar semua, nggak ada lagi pertanyaan kan kalau begitu. Subhanallah. Salam ya, alhamdulillah. Namun sepertinya waktu juga nih Bu ya. Alhamdulillah, insyaallah berkah semua Bu ya. Amin. Tapi di ujung acara ini, di acara mujakarah ini, seperti biasa Bu ya, kami juga ingin mendengarkan nasihat dan petuah Bu ya. Mohon izin Bu ya. Insya Allah untuk para jemaah, para hadirin semua, hilangkan ilmu tafsir kepada tingkat hakikat. Kenapa? Perbuatan tauhid itu setelah amaliyah itu ibadah. Jadi artinya apa? Kita menilai, mengkaji perbuatan Allah kepada diri itu lebih mulia daripada kita mengamalkan tafsiran-tafsiran ilmu yang tidak mengetahui sedikit pun kepada perbuatan Allah. Jangan ada prasangka kepada Allah, tapi kajilah kenyataan Allah pada diri. Itu hanya insyaallah. Insyaallah ya. Ya, begitu ya, insyaallah. Alhamdulillah ya. Baiklah, demikian tadi para pemirsa dan jemaah yang menyaksikan dari awal mujakarah ini dengan menyimak juga apa yang tadi guru mursyid kita sampaikan.
dari awal sampai akhir. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh guru mursyid kita menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai amal dan ibadah dalam rangka menuju yang hak. Tadi juga sudah mungkin pemirsa yang menitipkan pertanyaan, semoga memuaskan dari apa yang guru mursyid kita sampaikan tadi. Dan untuk itu mungkin di mujakara-mujakara lain saya akan kembali menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi pemirsa dan jemaah yang selalu menunggu tayangan-tayangan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Jadi kiranya itu saja dari kami. Saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Walyudin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.